Kali ini Mimin akan membahas materi tentang fluida statis, yang mana materinya ini sudah pasti ada di Instagram. Oke, langsung aja kita mulai. Fluida statis. Fluida adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Jadi kebanyakan itu orang-orang mikir kalau fluida itu hanya air, tetapi pada nyatanya adalah fluida adalah zat yang dapat mengalir. Jadi bisa berupa minyak, oli, udara, dan lain-lain. Oke. Fluida statis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Jadi nanti ada terusannya yaitu fluida dinamis. Tapi untuk materi ini Mimin akan membahas tentang fluida statis. Oke. Tekanan definisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Nah, di sini P sama dengan F per A. Ini adalah rumus yang pernah kalian pelajari di SMP, di mana semakin kecil luas penampangnya, maka tekanannya semakin besar. Sebagai contoh paku. Kenapa paku ujungnya itu runcing? Karena kalau runcing itu kan luas permukaannya kecil, makanya ketika dikasih gaya sedikit, maka dia udah ngasih tekanan yang gede gitu. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Jadi kalau tekanan tadi ini oleh benda padat ya, kalau tekanan hidrostatis itu oleh benda cair. Rumusnya nih, Rho GH biasa. Ini ada di SMP juga ya. Selain itu ada juga tekanan mutlak, yaitu penjumlahan tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar. Oh, jadi ini Rho GH itu artinya gini. Kalau ada bejana, kemudian kita suruh ngitung titik di sini, maka kita gunakan hanya itu dari permukaan air. Ingat ya, dari permukaan air, bukan dari dasarnya. Jadi kalau misalkan di sininya 2 meter, maka kita gunakan 2 meter. Nah, tekanan mutlak ini kan di luar ini kan ada udara ya. Udaranya itu ternyata tuh ngasih tekanan juga yang nilainya itu 1 atm biasanya. Yaitu 1 atm itu bernilai 1,01 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini tekanan Gauge itu yang ada di alat ukur. Jadi tinggal masukin rumus saja kalau misalkan ditanya di soal. Masuk ke hukum Pascal. Ini hukum Pascal yang tadi. Tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Rumusnya P1 sama dengan P2. Oke. Karena tadi rumus P itu F per A, maka di sini F per A sama dengan F per A. Oke. Nah, di sini A itu kan kebanyakan bejana itu kita anggap sebagai luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu pi R kuadrat. Pi R kuadrat itu sama aja 1/4 pi D kuadrat. Maka D nya itu bisa kita ganti ke sini. Atau bisa juga kita tuliskan F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Sama aja, gak usah bingung ya. Nah, tegangan permukaan didefinisikan sebagai gaya tekanan permukaan dengan panjang permukaan. Jadi tekanan permukaan ini adalah gaya tegangannya itu dibagi oleh lebar dari panjang permukaannya itu. Ini sebenarnya tinggal masukin rumus saja, pasti kalian nanti bisa. Nah, tegangan permukaan ini ngaruh ke adanya gaya kohesi dan adesi. Oke. Karena adanya adesi kohesi ini menimbulkan adanya gejala kapilaritas. Apa sih itu kohesi dan adesi? Kohesi adalah gaya tarik menarik partikel sejenis. Kalau adesi, partikel yang berbeda. Ingatnya gitu aja, sejenis berbeda. Cara ingatnya gini aja, adesi kan depannya A, kemudian B berbeda, berarti berbeda gitu aja. Oke. Jadi ketika kohesinya itu lebih besar daripada adesi, maka dia akan cembung. Ketika kohesinya kurang dari adesi, maka meniskusnya itu akan cekung maksudnya. Maksudnya gimana meniskus? Jadi gini, kalau air itu kan kalau kita lihat dia sebenarnya permukaannya itu agak melengkung gini. Karena apa? Karena kohesinya itu kurang dari adesinya. Nah, kenaikan atau penurunan pipa dalam pipa kapiler itu rumusnya ini. Jadi ketika ada ini, kita anggap ini sebagai ini ya, bejana kemudian berisi air, kemudian kita taruh sedotan di sini, pasti dia tuh akan lebih naik sedikit. Jadi airnya itu ngisik agak ke atas gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai kenaikan fluidanya gitu. Oke. Nah, sebagai contoh, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban.
Jika pipa kecil berdiameter 7 cm nih, 7 cm dan diameter keduanya 60 cm dan gaya berat adalah 20.500 Newton pada pipa kecil ya. Tadi pipa kecil itu kita anggap kita anggap F1. Oh, ini ada kesalahan sedikit, makanya harus F1. Oke. Tapi intinya itu sebenarnya sama aja sih. Oh enggak, gaya yang harus diberikan oleh pipa kecil. Salah baca. Berarti ini benar. Berarti ini punyanya F2 nya. Oke, coba baca lagi aja. Nah pertanyaannya adalah F1, masukin aja ke rumusan tadi. Bisa dong, ya udah tinggal masukin F1 ini, ketemu, udah hasilnya segini. Kalian pasti bisa kan ngitungnya. Oke, ini kan kayak pelajaran SMP. Masuk ke hukum pokok. Sebenarnya nggak pakai pokok juga nggak apa-apa sih. Bisa kita sebutkan sebagai hukum hidrostatika yang dicetuskan oleh Archimedes. Nah, di sini ini sebenarnya menyatakan bahwa suatu titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Ini sama aja kayak hukum Pascal tadi. Jadi ini kayak gabungan dari beberapa hukum. Kalau kalian bingung, kalian tinggal pahami konsep dari rumusnya aja kok. Ya, rumusnya ini. Oke, jadi ketika ada pipa bejana tadi kan, nah berarti tekanan yang diberikan di sini itu sama aja tekanan yang kesini kan yang menyebar ke segala arah. Kalau tadi kita anggap F-nya itu P-nya itu F per A. Ini luas penampangnya, ini gayanya, tekanannya itu yang menyebar gini. Tapi kalau di sini kita gunakan hanya zat cairnya aja. Jadi kalau zat cairnya maksudnya gini. Ini misalkan air, pas nyampe sini, nah di sininya ada minyak gitu. Nah kita gunakan rho, aslinya rho GH, tapi karena gravitasinya dicoret makanya jadinya rho H aja. Nah alat ukur manometer terbuka, prinsipnya sama aja kayak tadi yang tekanan absolut tadi. Kalau terbuka berarti kan dia atasnya itu terkena tekanan atmosfer kan. Makanya di sini ada ditambah PO. PO itu 1 atmosfer yang tadi sudah Mimin jelaskan. Nah, di sini ada barometer juga. Ini mirip yang tadi Mimin bilang tentang kenaikan fluida. Oke. Berarti rumusnya tinggal masukin rumus ini. Sama aja kok. Nah, ini bejana pipa itu berhubungan sama yang tadi ini yang sudah Mimin jelaskan. Jadi nanti tinggal dimasukin aja. Oke. Sebagai contoh, penghisapnya mempunyai luas penampang 0,75 cm². Oke. Yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Jika konstanta pegas 75 Newton. Oke. Dan massa jenis zat itu 500 kg, maka besar X adalah, jadi ceritanya gini. Di sini ada pipa. Nah, di sini ada air. Air kan pasti nekannya ke arah si penghisapnya ini. Nah, di penghisapnya itu ada pegas. Nah, ditanya berapa sih perubahan tekan dari pegasnya itu. Nah, otomatis kita harus gunakan rumus, karena tekanan hidrostatis kita masukkan rumus rho GH kan. Oke. Karena ketinggiannya ini 1 meter, berarti kita pakai itu hanya 1 meternya aja. Berarti masukin rho GH. Tapi F per A nya, kenapa kita gunakan F per A juga? Ingat kalau F per A itu digunakan ketika masuk ke benda padat. Di sini penghisap ini kan benda padat kan. Berarti kita berlaku juga, berarti rumusnya jadi F per A sama dengan rho GH. Masukin F-nya itu berarti ketemu segini. Oke. Nah, kita masuk lagi ke hukum Hooke yang udah Mimin jelaskan, yaitu rumusnya F sama dengan K dikali delta X. Ingat ya di materi tentang elastisitas. Jadi dimasukin nanti dapatnya itu 0,5 cm. Seperti itu. Nah, inilah yang kebanyakan orang-orang itu bingung. Karena apa? Karena seringkali kalian tuh melupakan materi sebelumnya. Padahal di fisika itu semua materi itu saling berkaitan, oke? Kalau kalian masih bingung cara tips dan trik belajar fisika, kalian bisa lihat di video tips dan trik belajar fisika, oke? Nah, ini ada contoh. Sebuah pipa U yang diisi minyak dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Oke, massa jenis air 1000, kita tulis aja biar gampang. Air 1000 kg per meter kubik. Dan massa jenis minyak 800. Maka perbedaan ketinggian delta H
Kita ingat masukin rho GH sama dengan rho GH ya kan. Ini kita anggap air, minyak. Tapi karena G-nya itu sama kita coret. Rho airnya tadi 1000. Nah H airnya belum diketahui kan. Maka kita tulis saja HA sama dengan rho minyaknya 800 dikali H minyak itu 10. Kita nggak usah diubah juga nggak apa-apa, karena kan nanti sama-sama dicoret. Kita coret nolnya, dapatkan H-nya itu 8 cm. Karena yang ditanya adalah deltanya, awas jangan kebalik. Maka ketinggian minyak dikurang ketinggian air kan. Makanya 10 dikurang 8 sama dengan 2 cm. Jawabannya jangan sampai tertipu.